Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, geger, DPR RI dibikin bergetar. Hercules didesak untuk dipenjara. Di video kali ini, problema Hercules yang dianggap melecehkan marwah purnawirawan TNI beberapa waktu yang lalu semakin melebar dan mendapat berbagai reaksi dari berbagai kalangan, dan termasuk beberapa advokat anti premanisme mendesak DPR RI saat rapat di Komisi 3 untuk segera menangkap orang yang bernama Hercules karena sudah semakin meresahkan, dan juga meminta Kapolri untuk jangan diam melihat kasus ini. Sementara itu, ratusan dan mungkin ribuan anggota Grip Jaya Jambi mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Grip Jaya karena Ketua DPC Grip Jaya Kota Jambi sudah tidak sejalan lagi dengan Ketua Grip Jaya Provinsi Jambi. Nah, satu persatu ternyata sudah mulai ada yang sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ada rasanya ya. Nah, penasaran seperti apa videonya? Ini dia. Let's go. Banyak orang yang tidak takut sama kamu. Seharusnya kamu tahu diri. Lihat kakimu, tanganmu, matamu. Seharusnya kamu tidak usah nantang-nantang orang. Satu lawan satu, kamu belum tentu mampu. Paling kamu bisanya cuma main keroyok, bawa pasukan, bawa anak buah, ngeroyok. Buktikan di atas ring kalau memang kamu mampu. Gak usah kamu nantang-nantang Purna. Masih banyak orang yang tidak takut sama kamu. Termasuk saya, sama sekali tidak takut sama kamu. Iya, mantap, mantap, mantap. Orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, tangkap, ya. Kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas. Baik, kedatangan kami ke Komisi 3 ini adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang kami rasakan bahwa advokat juga adalah penegak hukum. Kami sudah melihat nyata ada aksi-aksi maupun perbuatan-perbuatan yang kami nilai sudah melanggar hukum. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai perwakilan rakyat. Ya, sebelumnya Bang Saur sudah mengatakan bahwa apapun perbuatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum harus ditindak. Ya, saya sebut nama saja. Kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules, ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo, ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden, ya. Nah, tangkap, ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas, ya. Melalui apa? Badan Bentar guys ya. Wah, ini luar biasa ya. Ternyata kasus Hercules beberapa waktu yang lalu tidak main-main, bahkan telah masuk ke DPR RI di Komisi 3 telah dibahas ya. Nah, ini dari tim advokat anti premanisme mendesak DPR RI untuk menangkap Hercules segera karena diduga telah melanggar undang-undang dan melawan hukum. Wah, luar biasa. Mungkin katanya merasa berlindung di balik punggungnya Pak Prabowo sebagai presiden. Wow, ngeri nih ya. Ini semakin panas ini guys ya. Oke, lanjut. yang berkoordinasi dengan DPR RI, ya, contohnya kepolisian, seharusnya sudah bisa langsung tangkap. Dan organisasi yang disebut GRIP, ya, harusnya dia pun sudah bisa dikategorikan untuk dibubarkan. Ya. Maka ini menjadi penting yang kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk menindak tegas melalui aparat penegak hukum, ya, dalam hal ini kepolisian, ya, berkoordinasi dengan DPR meminta kepada polisi untuk menindak tegas. Lalu yang berikut, kami juga meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panja DPR RI khusus menangani. Kita ketahui bahwa memang pemerintah sudah membentuk Satgas. Nah, itu bagus dan kami apresiasi. Nah, Komisi 3 menurut kami perlu untuk membentuk yang namanya panja khusus menangani aksi premanisme. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan saya tinggal di Jawa Barat. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Iya, betul. Itu ada itu video. Kemudian kita bertanya, ada apa?
apapun yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar. Tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Kalau itu saja kemudian tidak ada lagi tindakan, sebenarnya menurut saudara Daniel itu adalah instrumen di Undang-Undang Ormas. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Kembali, kita sudah berangkat definisi ormas itu adalah apa. Bukan hanya kita bicara soal ormasnya, sifat dan perilaku. Ya, betul. Saya tadi Habib, saya tetap harus klarifikasi. Sudah viral. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden? Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana dia Mulyadi? Nggak bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sebatas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Saya akan Sebentar guys. Mungkin begini ya, walaupun kasus Hercules telah sampai di DPR, kita sudah tahu mungkin semuanya gimana cara penegakan hukum di negeri kita ini, di NKRI ini. Walaupun Hercules telah dibahas di DPR di Komisi 3 RI gitu ya, apakah mungkin Hercules akan dipenjara, atau apakah mungkin, ataukah memang betul gitu ya Hercules memang kebal hukum? Kita nggak tahu ya, nanti kita lihat sama-sama. Jika benar Hercules itu diadili secara hukum, berarti hukum kita acungkan jempol. Tetapi kalau Hercules kasusnya didiamkan saja, tidak ada pergerakan, malahan mungkin orang-orang yang telah menantang dia dipidanakan misalnya, nah itu kemungkinan Hercules orangnya kebal hukum gitu ya. Jadi kita tenang saja guys, coba kita lanjut. Kejahatan yang ada di muka bumi, TNI dan Polri segera kembalikan uang rakyat. Jangan enak-enakan memakan uang rakyat, akibatnya ormas yang jadi dampaknya. Saya sikat habis, bapak habis. Dia ngomong triponya pakai merek itu ya. Saya Abdi Syam, Panglima Brigadir Jawa Betawi 411, mengingatkan kepada kau Hercules, jangan coba-coba corek anak buah saya. Saya dapat info kelompok kalian sedang mencari saudara saya. Kalau itu terjadi, saya akan menyatakan perang terhadap Hercules. Kamu Jawa Betawi, Brigade Pasar 1 tidak tuntas. Kaki bakal kepala, kepala bakal kaki, demi anak buah saya. Siapapun kalian berani corek anak buah saya, akan saya demi apa? Saya tidak tuntas. Walaupun saya melakukan begini, insya Allah saya siap menghadapi ini. Tapi kalau kalian yang berbaik-baik di Jakarta, silakan. Tapi kalau kalian bikin gaduh, apalagi mengancam, para pengawal melecehkan, ini luar biasa. Apalagi sekarang sedang mencari anak buah saya. Ini mungkin sekali lagi saya siap menyatakan dalam kau. Pemirsa, setelah ribuan anggota DPC Muara Jambi mundur berjamaah, kini giliran Ketua DPC Grijaya Kota Jambi dan ratusan anggotanya mundur dari Grijaya. Mundurnya anggota Grijaya ini dikarenakan sudah tidak sejalan dengan Ketua Grijaya Provinsi Jambi. Ketua DPC Grijaya Kota Jambi Heri Efrizal menyatakan mundur dari Ketua DPC Grijaya. Pengunduran Heri sebagai bentuk rasa kekecewaan Grijaya Kota Jambi atas kepemimpinan Ketua Grijaya Provinsi Jambi. Pengunduran diri Heru Efrizal ini pun diikuti oleh ratusan anggota Grijaya Kota Jambi. Pengunduran dilakukan dengan melakukan pencopotan atribut Grijaya. Menyatakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 menyatakan mengundurkan diri dari Ketua RIP Kota Jambi, yang mana pengunduran diri ini saya lakukan dengan
hati yang tulus, tidak ada paksaan dari manapun. Untuk teman-teman, baik itu Satgas, pengurus yang ada di DPC Kota Jambi, Heri Efrizal juga menyampaikan bahwa sekretariat yang sebelumnya menjadi pusat kegiatan GRIP Kota Jambi akan dikosongkan, mengingat penggunaan dari kantor GRIP merupakan hak pribadi dari Heri Efrizal. Keputusan pengunduran diri Heri Efrizal dan ratusan anggota GRIP Kota Jambi ini menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan mengenai dinamika internal organisasi tersebut. Oke, mantap, luar biasa ya. Sesama mereka aja sudah tidak sejalan, antara DPC Kota Jambi dan dengan DPC Provinsi Jambi sudah tidak sejalan lagi. Makanya beliau ini mengundurkan diri. Ini menurut saya sih bagus ya. Dengan pengunduran dirinya artinya beliau adalah sadar karena mungkin jalannya sudah tidak baik lagi mungkin gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita berharap semoga anggota-anggota lainnya juga sadar seperti Bapak ini gitu ya. Karena mungkin menurut saya ormas itulah, terserah itu apa namanya ormas. Lebih baik kerja cari uang untuk keluarga, untuk menafkahi keluarga daripada bikin ya seperti ini gitu ya, ngumpul-ngumpul gitu ya. Mending kerja buat keluarga kalau menurut saya ya. Jadi kembali lagi dengan Hercules masuk jadi DPR tadi, saya kira itu bagus karena DPR telah membahas tentang hukum untuk Hercules gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin Hercules bisa dipidanakan atau justru sebaliknya tidak sama sekali gitu ya. Karena polemik selama ini kita kan sama-sama tahu tentang hukum di negeri kita ini ya, yang katanya tajam ke atas tumpul ke bawah gitu ya. Bukan, salah, tajam ke bawah tumpul ke atas. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.